walaupun kita belum jadi ibu nih ya Shania, boleh dong kita jadi ibu yang smart ya. Artinya kita bisa meminimalisir apa yang akan terjadi nantinya. Tapi Ci Olive, kalau kita pengen tahu begitu ya, sebenarnya asuransi anak tuh idealnya disiapkannya pada saat kapan gitu ya? Sebenarnya sebaiknya memang kalau bisa dari anaknya lahir lebih baik. Hanya saja orang tua harus tahu ini pilihan asuransinya asuransi apa dulu. Kalau asuransi swasta, anak baru lahir sampai usianya 5 tahun itu cenderung preminya akan mahal. Lebih mahal gitu dibanding anak-anak di atas 5 tahun gitu. Jadi umur 0 baru lahir sampai umur 5 tahun itu preminya akan lebih mahal. Karena memang kan usia 0 sampai 5 tahun itu juga banyak penyakit-penyakit yang datangnya khusus di anak bayi itu sendiri sampai balita. Makanya covernya preminya biasanya juga lebih mahal gitu. Tapi kalau misalnya orang tua memang secara finansial tidak mendukung untuk punya asuransi swasta, sementara kalau memang punya asuransi dari perusahaan bisa dimanfaatkan aja dulu, tapi kalau bekerjanya tidak mendapatkan asuransi dari perusahaan bisa memanfaatkan BPJS. Jadi BPJS-nya dibayar karena memang BPJS ini kan sebenarnya asuransi juga ya, tapi iurannya jauh lebih murah dibanding asuransi swasta. Baik. Oke, berarti yang paling penting ini kita siapkan semacam bagaimana kayak dana darurat ataupun asuransi maupun BPJS begitu semampunya ibu-ibu yang punya anak khususnya. Nah, Ci Olive, kalau misalnya kita lihat kan memang tadi sangat bahaya dan juga miris begitu ya penyakit ini, apalagi ini kan penyakit degeneratif begitu. Jadi kan ibu-ibu seperti yang Safira bilang ini harus sudah menyiapkan secara dini. Nah, Ci Olive, biasanya apa sih yang kita perlu ketahui terkait dengan media asuransi dan juga layanan yang didapat dari asuransi itu sendiri? Oke, jadi kalau misalkan kita ngomong asuransi, pertama orang tua itu harus persiapan dari sebelum anaknya terkena kondisi sakit penyakit, apalagi untuk yang swasta. Kenapa kalau asuransi swasta biasanya tidak menerima calon nasabah yang memang sudah ada riwayat penyakit. Sedangkan kalau BPJS tuh tetap bisa gitu ya. Dan BPJS biasanya juga nggak ada masa tunggu. Jadi misalnya kalau mau buka asuransi swasta itu ada masa tunggu. Kalau BPJS misalnya kita udah sakit pun, atau misalnya sekarang saya daftar amit-amit nih minggu depan kena sakit kritis, itu nggak ada masa tunggu, bisa langsung dipakai gitu. Jadi tergantung Bapak Ibu tuh butuhnya apa. Kalau misalnya pakai BPJS ya udah bisa pakai BPJS. Tapi kalau asuransi swasta mana yang harus dipilih? Untuk asuransi swasta pilihannya itu apakah mau yang pedi atau yang tradisional. Tapi saya rasa punya asuransi kesehatan tradisional aja itu udah cukup. Yang kedua harus cek juga nih kira-kira si asuransinya ini apakah hanya dibutuhkan untuk mengcover kesehatannya aja. Jadi misalnya kayak asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini kan dipakai untuk cover si kesehatannya aja kayak kontrol dokter, rawat inap, tindakan, operasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang tua membutuhkan manfaat tambahan katakanlah untuk memproteksi income, amit-amit kan ada ya, ini sebenarnya bukan buat anak-anak ya. Kalau orang tuanya kena sakit kritis, terus dia nggak bisa lagi berkegiatan, nggak bisa kerja lagi, maka ada potensi income yang hilang. Dengan adanya sakit kritis, asuransi sakit kritis akan keluar uang santunan yang bisa dipakai untuk memproteksi income-nya itu sendiri. Baik. Tapi kalau diabetes terus kayak misalkan kita lihat ada gagal ginjal, itu termasuk dalam penyakit kritis termasuk kan? dalam penyakit kritis. Nah, tapi kan tadi Ci Olive bilang begitu ya, ini kalau misalkan preminya mulai dari umur 0 hingga sekian tahun itu lebih mahal. Emang ada pilihan berapa tahun aja, dan kalau boleh tahu idealnya berapa sih biaya premi anak yang masih cukup ideal gitu, berapa? Kalau asuransi kesehatan memang sebaiknya yang mengcover sampai ya kita semasa hidup ya. Jadi jangan cuma misalnya bikin polis untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Karena ini berbeda sama asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa mungkin kita bisa atur yang term life atau whole life gitu. Tapi kalau asuransi kesehatan kan memang sepanjang hidup mungkin aja kita membutuhkan cover dari asuransi kesehatan ini. Nah, kalau misalnya berapa sih minimum dari biaya yang bisa kita keluarkan untuk membayar premi, itu bahkan bukan minimum, menurutku adalah maksimum 15% dari pendapatan kita. Tapi kalau misalnya kita berkeluarga juga maksimumnya 15% ya. Jadi jangan ngitungnya satu orang 15%, nanti habis. Misalnya udah suami istri 2 anak, di total jadi 60% sendiri buat asuransi juga kan jadinya kurang ideal. Itu kenapa harus dihitung-hitung kembali kalau memang di total-total kebutuhan asuransinya ini untuk satu keluarga itu belum ada biaya ya bisa memanfaatkan dari BPJS dahulu. Gitu. Oke, kemudian menurut Ci Olive sendiri apa saja asuransi ini yang paling relevan untuk anak dengan diabetes ataupun risiko gagal ginjal? Oke.
Yang paling relevan, yang paling pertama adalah harus punya asuransi swasta tadi. Kalau memang pilihan dari Sobat Cuan adalah mencari kenyamanan. Karena kalau kita ngomongin BPJS nih kan juga ada kekurangannya ya Sania. Kekurangannya biasanya apa sih dari sisi kenyamanan itu sendiri? Misalnya antrian. Kadang kan orang tua juga nggak mau ya biarin anaknya ngantri di rumah sakit panjang. Apalagi sekarang jumlah pasiennya tuh banyak. Belum lagi kalau misalnya sakit juga untuk pakai BPJS itu perlu rujukan. Dan juga biasanya tergantung rumah sakitnya. Nggak semua rumah sakit itu menerima pasien BPJS. Atau misalnya kamarnya juga nggak bisa milih sampai ke kelas VIP atau VVIP. Maka ada orang tua yang mungkin lebih mau untuk punya asuransi swasta gitu ya. Nah pertama adalah udah pasti asuransi kesehatan supaya dia bisa cover biaya kesehatan dan bisa memilih kira-kira kebutuhannya ini apa. Apakah ruangan yang VIP atau VVIP gitu kan. Lalu juga pilih asuransi kesehatan yang memang produknya itu membayar sesuai dengan tagihan gitu. Jadi misalnya berapapun itu tagihan rumah sakitnya ya memang di cover sama si perusahaan asuransi itu sendiri. Lalu kalau baru ada uang lebih, baru bisa pilih yang critical illness tadi atau asuransi sakit kritis. Nah asuransi sakit kritis ini juga tiap perusahaan asuransi beda-beda. Ada yang covernya itu 88 penyakit kritis, ada yang covernya 44 penyakit kritis, ada yang 10 penyakit kritis. Jadi harus benar-benar ditanyakan juga ke agen masing-masing kira-kira covernya tuh mana aja. Terus ada juga yang covernya itu baru diagnosis awal. Baru diagnosis awal, uang pertanggungan udah keluar atau uang santunan. Tapi ada juga produk yang asuransi kritisnya itu kalau misalnya sudah vonisnya tuh udah jadi yang parah gitu ya. Penyakit kritisnya itu baru keluar uang santunannya seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan kita kan udah tahu ya, kita udah sering belajar gitu sama Cia Olive, ada pos-pos pengeluaran yang emang harus disisihkan gitu dari gaji bulanan, dari pendapatan keluarga begitu. Nah tapi kalau misalkan apalagi dengan kondisi memang ada anak yang punya sakit kritis atau memang ada kondisi tertentu, bagaimana kita cara mempos-poskan lagi dari ada dana asuransi yang harus kita bayar sama ada lagi dana darurat karena kan kalau kita lihat dana daruratnya sangat penting sekali untuk disiapkan ya. Jadi kalau misalnya di ilmu perencanaan keuangan memang baik itu dana darurat dan juga manajemen resiko ya seperti asuransi ini adalah fondasi utama dari manajemen keuangan. Nah, apa sih yang harus dipunya dulu? Yang paling pertama tuh dana darurat dulu. Tapi dana darurat sendiri ini juga nggak bisa kita andalkan untuk berobat. Karena kan apalagi yang kayak biaya cuci darah ini kan pasti mahal banget gitu kan. Nanti saya ada detail hitung-hitungannya. Jadi kayaknya akan susah kalau misalnya cuma di cover pakai dana darurat. Mungkin dana darurat itu bisa membantu kalau misalnya bulak transport. Mundar-mandir atau misalnya kontrol-kontrol yang ringan-ringan seperti misalnya rawat jalan atau kalau misalnya pakai BPJS biasanya kan ada obat-obat yang memang tidak di cover sama BPJS. Nah ini bisa nih nebus obat yang nggak di covernya ini pakai dana darurat gitu. Setelah dana daruratnya sudah terkumpul baru bisa move untuk punya proteksi atau sambilan juga boleh. Jadi ada temanku yang cerita dia baru menuhin dana daruratnya itu setelah 7 tahun. Ngumpulinnya tuh pelan-pelan karena udah terkumpul kepake lagi, terkumpul kepake lagi. Ya nggak apa-apa, nggak usah buru-buru menuhin dana daruratnya. Yang penting punya dulu. Kayak contoh nih kalau kita berkeluarga kan minimum dana darurat yang dimiliki itu 6 kali pengeluaran. Tapi kalau langsung kejar 6 kali pengeluaran itu kan berat banget ya. Jadi misalnya punya 1-2 kali pengeluaran dulu untuk dana darurat, selanjutnya nanti bisa dicicil sambil berjalan untuk punya polis asuransi.